Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ika Nurhayati, biasa dipanggil Ika. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis S1 Manajemen. Pada video kali ini saya mendapatkan tugas untuk memenuhi tugas UTS saya dari dosen pengampunya, yaitu Bapak Afdol Syamsur SPD MM, dengan mata kuliah Etika Bisnis. Ada yang tahu nggak apa itu etika bisnis? Ya, mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan etika bisnis itu sendiri. Etika bisnis sangat diperlukan untuk perusahaan atau usaha milik kita sendiri ya teman-teman. Mengapa etika bisnis sangat penting? Yang pertama, karena membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai atau value creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dengan perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan didukung oleh budaya perusahaan yang handal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu karena mempertahankan loyalitas stakeholder dalam membuat keputusan-keputusan perusahaan dan dalam memecahkan persoalan perusahaan. Hal ini disebabkan semua keputusan perusahaan sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh stakeholder. Mungkin ada yang tahu apa itu stakeholder? Iya, stakeholder adalah semua individu atau kelompok yang berkepentingan dan berpengaruh pada keputusan-keputusan perusahaan. Selanjutnya, untuk memudahkan penerapan etika di dalam perusahaan, dalam kegiatan sehari-hari, maka nilai-nilai yang terkandung dalam etika bisnis harus dituangkan dalam manajemen korporasi, yang ini dengan cara 3 bagian. Yang pertama, menuangkan etika bisnis dalam suatu kode etik. Yang kedua, memperkuat sistem pengawasan. Yang ketiga, menyelenggarakan pelatihan atau training untuk karyawan secara terus-menerus. Selanjutnya, manfaat baik yang didapatkan untuk bisnis yang kita miliki apa aja sih jika kita menerapkan etika bisnis? Yang pertama, kredibilitas perusahaan meningkat. Yang kedua, memiliki citra yang baik bagi konsumen. Yang ketiga, bisnis akan berjalan secara aman dan nyaman. Yang keempat, menciptakan hubungan baik antara konsumen dan pembisnis. Di sini saya memiliki contoh, seperti contoh etika bisnis perusahaan. Misalnya ada yang memiliki bisnis yang sedang tren, yaitu Thai tea. Kemudian ada perusahaan lain yang mengikuti dengan melakukan inovasi, entah itu dari varian rasa yang lebih banyak atau topping yang lebih beragam. Seperti itu tidak termasuk melanggar etika bisnis yang baik. Ini merupakan sebuah inovasi dalam berbisnis, kecuali jika menjiplak sama persis dari segi rasa, nama, ataupun brand. Selanjutnya, etika apa aja sih yang harus diterapkan jika kita mempunyai bisnis atau yang harus diterapkan di perusahaan? Yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Jika kita sampai ketahuan dalam menjalankan bisnis tidak jujur, maka reputasi bisnis kita akan hancur dalam waktu yang singkat. Dan perlu diketahui juga, untuk mengembalikan sebuah kepercayaan dalam bisnis itu sangat sulit, serta membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua yaitu bersikap dewasa. Kita perlu menjauhkan sikap kekanak-kanakan dan tidak mengedepankan ego diri sendiri. Kita harus berpikir panjang, karena bisnis yang
bisa berkembang secara terus-menerus. Yang ketiga yaitu bertingkah laku baik. Bertingkah laku baik menjadi salah satu etika yang paling diperhatikan, soalnya ini yang paling terlihat dalam berinteraksi dengan rekan bisnis. Bersikaplah baik kepada semua orang yang kita temui dan jagalah sikap baik tersebut secara konsisten. Yang keempat yaitu menggunakan pakaian yang rapi. Pakaian menjadi salah satu etika dalam berbisnis yang paling bisa dilihat mata. Jangan menggunakan pakaian yang kusut, kaos, atau menggunakan warna yang mencolok. Kalau bisa ditambah dengan parfum agar saat ketemu orang lain bisa nyaman. Terhindar dari yang namanya bau yang kurang enak. Yang kelima yaitu menyebutkan nama. Menyebutkan nama menjadi salah satu etika ketika berkenalan dengan orang baru. Tujuannya agar mereka ingat siapa nama kita. Kalau Anda memiliki kartu nama, itu menjadi poin plus buat usaha Anda. Yang keenam yaitu menggunakan bahasa yang baik. Dalam memilih bahasa juga perlu diperhatikan. Hindari menggunakan bahasa yang kasar, mengandung unsur sara, dan obrolan yang bersifat pribadi. Bagi kita yang belum terlalu kenal, juga jangan langsung mengajak bercanda, karena kita belum tahu tentang karakter seperti apa. Yang ketujuh yaitu bersikap sopan. Agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis, Anda usahakan bersikap sopan dan santun. Kesan pertama ini nantinya akan selalu diingat oleh rekan bisnis kita. Jika pertama sudah jelek, maka kelanjutannya tidak akan baik. Yang kedelapan yaitu berdiri saat berkenalan. Nah, kalau ini masih ada hubungannya dengan menyebutkan nama tadi. Etika dalam berkenalan harus berdiri sambil berjabat tangan dan menatap wajah rekan kenalan kita atau rekan bisnis kita. Yang kesembilan, selalu mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berucap terima kasih. Ini menjadi salah satu ekspresiasi kepada orang lain. Selain ucapan, jika memungkinkan Anda bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang 10 yaitu tuan rumah yang membayar. Yang dimaksud tuan rumah yang membayar di sini adalah jika ketemu di luar dan sebagai tuan rumah, kita perlu sadar bahwa kita ini adalah yang bertanggung jawab penuh untuk membayar atas apa yang rekan bisnis kita makan. Contohnya ketika meeting di restoran seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya presentasikan pada pertemuan kali ini dalam mata kuliah etika bisnis. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.